Hari ini kita akan lanjutkan serial kita dalam kitab Daniel pasal 9, ayat 1 sampai 3, kita sudah masuk ke pasal 9, ya. Dan temanya adalah rahasia keberhasilan Daniel. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin belajar firman-Mu, siapkan hati kami seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat ganda. Pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini, urapi dengan kuasa Roh Kudus, agar apa yang disiapkan boleh menjadi berkat buat kami sekalian. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Daniel 9, ayat 1 sampai ke-3 kita membaca bersama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Saudaraku, saya baca seorang yang menulis artikel khusus untuk para senior, mereka yang sudah berusia 65 tahun ke atas. Dia katakan kalau di Amerika ini kamu sudah 65 tahun sebenarnya sudah pantas mendapatkan pensiun, pantas mendapatkan bantuan pemerintah, ya, dapat asuransi kesehatan. Tapi kalau pemerintah bilang, hey, sorry, kita gak punya duit kasih kamu, kita gak bisa kasih kamu tempat tinggal, ya, ada tempat untuk orang tua secara khusus, maka dia mengusulkan begini, kalau kamu datang kepada kita, maka pihak kita akan memberimu sebuah pistol dengan 4 butir peluru. Lalu kami akan anjurkan kamu, tembaklah kongresmen kamu, ya. Jadi tiap state itu ada kongresnya, wakil rakyat. Tembaklah wakil rakyatmu. Maka kamu akan mendapat rumah tinggal free, kamu akan dapat asuransi free, ya. Sakit mata, ke dokter mata free, sakit gigi, ke dokter gigi free, ya. Sakit paru-paru, ke dokter spesialis free, mau ganti lever free, ganti ginjal free, sakit jantung free, ya. Dan kamu diberi tiap hari makan 3 kali sehari, free juga. Kamu gak usah bayar apa-apa, ya kan? Bisa nonton TV, bisa jalan-jalan, bisa olahraga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan saat ini anak keluargamu boleh mengunjungi kamu kapan saja, sama seperti kamu di convalescent home, sama, bisa mengunjungi kamu kapan saja, ya, itu bonus tambahannya. Dan siapa yang bayar semuanya itu? Pemerintah yang tadinya bilang tidak punya duit bayar kamu, sekarang dia akan bayar semuanya untuk kamu. Bagus gak nasihatnya? Cuma statusmu ganti jadi narapidana. Itu aja. Saudara, ini hanya sebuah artikel humor. Ya. Saya nggak tahu yang sudah pensiun bayar pajak nggak ya? Yang sudah 65 atas bayar pajak nggak? Masih bayar? Oke, kalau kamu ikut tadi plannya, tambahan, tidak usah bayar pajak seumur hidup. Jadi lebih bagus ini kan, new plan, you know, much better than government plan. This is their own plan, it's a humor, ya. Cerita humor saja, yang mengajarkan kepada kita, mengatakan kepada kita, kalau kamu lagi stres, kamu lagi susah, kamu lagi kecewa, kamu lagi putus asa, kamu lagi jalan buntu, tabungan sudah habis, gak ada keluarga yang memperhatikan kamu. Nah, teman-teman gereja gak peduli sama kamu, pendeta gak pernah telepon kamu, gereja gak bisa bantu kamu financially juga.
Kamu gak ada siapa-siapa di muka bumi ini. Dan kamu perlu solusi. Dan dia menawarkan solusi itu adalah jadi narapidana. Bagus gak saudara? Saudara berpikir begitu gak? Mau coba-coba gak? Kalau kamu jadi narapidana banyak yang perhatikan, dia bilang, ya kan? Karena kamu dikawal kemana-mana, hebat sekali kan? Keluar masuk, dan lain-lain. Saya tidak tahu keadaanmu hari ini, saudara. Ketika kamu di dalam keadaan yang sangat sulit, seperti telur di ujung tanduk, kamu mikirin apa jalan keluarnya? Ketika mimpimu, cita-citamu tidak tercapai. Ketika kamu rasa hidup di dunia begitu terjepit dan kamu bukan seorang yang sukses. Kamu pengen berhasil tapi gak bisa, gak mampu. Saudara mikirin apa? Ketika Daniel menuliskan surat ini atau kitab nubuat ini, dia juga sudah senior saudara. 80 ke atas hampir 90. Dia juga di dalam stres dengan seluruh umat Yehuda yang rindu bisa balik ke Yerusalem. Karena mereka sudah menjadi budak di pembuangan hampir 70 tahun. Susah, stres, depresi, putus asa. Tapi dalam teks yang kita baca hari ini, Daniel tidak memberikan kita solusi yang salah. Atau solusi yang nekat. Atau solusi yang melawan firman Tuhan. Tapi dia memberi kita solusi sukses. Sebab dia mengalami sukses itu sejak dia belum 20 tahun dibuang ke Babel. Sampai dia 80 lebih. Dia setia memegang firman Tuhan. Dia setia mengikut Tuhan. Dan Tuhan memberkati dia. Dia sukses sebagai pejabat negara. Dan dia sukses sebagai seorang nabi yang menerima nubuat Tuhan di zaman dia. Tetap memberitakan firman di zaman dia walau sulit. Dan dia sukses juga sebagai nabi yang memberitakan nubuat akhir zaman untuk kita hari ini. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar dari Daniel. Ada 2 rahasia sukses dari Daniel yang masih berlaku sampai hari ini. Yang pertama, Daniel setia mempelajari firman Tuhan. Ayat kedua, Daniel mempelajari firman Tuhan dalam hal ini kitab Yeremia. Rupanya Daniel itu sangat setia merenungkan firman Tuhan dan terus menghitung ini kapan ini. Kitab Yeremia yang mengatakan bahwa mereka di pembuangan itu totalnya 70 tahun. Jadi Daniel sudah hitung-hitung. Kira-kira ini sudah hampir ini. Sebentar lagi. Sebab apa? Sebab dari awal mereka terbuang di Babel, sampai kemudian Babel ditaklukkan oleh Media Persia. Nah ini tahun pertama Media Persia. Mengambil alih Babel. Daniel masih dipakai sebagai pejabat loh, 80 lebih loh. Dari pemerintahan Nebukadnezar, Belshazzar, kemudian sekarang ditaklukkan oleh Media Persia, Ahasiweros, Darius. Daniel masih menjadi pejabat. Itu menunjukkan dia sukses selama ini. Pekerjaannya, karirnya maju walaupun ganti pemerintahan. Sebab dia setia pegang janji firman Tuhan. Dia sudah hitung-hitung. Itu sebabnya dikatakan dia membaca, mempelajari kitab Yeremia itu soal keruntuhan Yerusalem. Sebentar lagi akan dibangun sih, harapannya tetap ada. Dia gak putus asa. Ya. Dia tetap memandang kepada firman. Dia tetap yakin janji firman ini benar. Nah, di sini muncul istilah Tuhan. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan semua huruf besar. Kalau semua huruf besar Tuhan, kalau sudah baca di Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, maka itu bahasa aslinya adalah 4 huruf mati. 4 huruf konsonan, yaitu YHWH. YHWH, orang Ibrani tidak pakai vokal, semua konsonan. Semua konsonan 3 huruf, hanya satu yang 4 huruf, yaitu YHWH, ini adalah nama Tuhan Allah. Yahweh atau Jehovah dibaca, atau Yahweh atau Jehovah, Allah Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dari seluruh kitab Daniel muncul di sini. Dari awal gak muncul nama ini.
Di pasal 9 ini muncul YHWH ya sebanyak 5 kali. Ya, ada di ayat 8, ayat 10, ayat 13, ayat 14 ya. Setelah itu nama Yahweh tidak dipakai lagi dalam kitab Daniel. Jadi sangat selektif, hanya 5 kali. Kenapa di sini Daniel memakai nama Yahweh yang sangat penting itu? Ya, nama yang kudus bagi orang Yahudi. Gak boleh disebut oleh mulut bibir orang Yahudi. Mereka gak berani bilang 4 huruf kudus ini Yahweh, gak berani. Mereka kalau ketemu ini, orang Ibrani, orang Yahudi sebutnya Adonai. Tuhan yang maha besar. Ya. Kenapa Daniel cuma pakai sebagian dan kemudian dia tidak pakai lagi? Kenapa di sini dia pakai? Sebab nama ini sangat erat hubungannya dengan janji Tuhan kepada Israel. Sejak dari zaman Musa, bahwa dia akan membebaskan ya, orang Israel dan memimpin sampai ke Kanaan. Perjanjian bahwa kelak akan datang seorang pembebas yang sejati, Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ada sebuah link perjanjian. Itu sebabnya Daniel pakai di sini. Seolah-olah dia katakan, Tuhan, kau pernah berjanji kepada umatmu. Walaupun sekarang mereka memberontak kepadamu, tidak setia kepadamu Tuhan, tapi Tuhan, Engkau setia, Engkau akan menggenapkan janjimu kepada umatmu yang terbuang sudah hampir 70 tahun. Dia mengingatkan dia kepada janji Tuhan. Mengingatkan dia kepada kesetiaan Tuhan sekaligus mendorong dia ketika menyampaikan doa dia minta Tuhan yang setia itu membebaskan umat Israel. Setelah itu gak pakai, kenapa? Setelah itu Daniel berbicara bukan kepada Yahudi. Dia bicara kepada non-Yahudi, orang-orang kafir yang tidak mengenal siapa Allah Yahweh. Juga sebelumnya ketika zaman Nebukadnezar, itu sebabnya dia tidak lagi memakai nama itu. Nah, jumlah tahun yang disebutkan tadi saya katakan itu sudah mendekat. Kenapa? Karena pertama kali mereka terbuang itu adalah 538 sebelum Masehi. 605 sebelum Masehi, maaf. Waktu pertama terbuang, termasuk Daniel masih muda, waktu itu mungkin 20-an tahun, atau 18. 605 sebelum Masehi, sampai sekarang, waktu tahun pertama kerajaan Darius itu 538 sebelum Masehi. Jadi sekitar hampir 70 tahun. Nah ini cocok dengan kitab Tawarik, ini cocok dengan kitab Ezra. Artinya apa? Daniel bukan saja belajar kitab Yeremia, tapi Daniel membaca kitab Ezra dan membaca kitab 2 Tawarik. Dengan kata lain, nubuat yang diberikan oleh Tuhan kepada Daniel sama kepada Yeremia, Ezra, dan 2 Tawarik. Saudaraku, sampai hari ini firman Tuhan tetap benar dan akurat, tidak salah. Walaupun kadangkala kamu tidak mengerti firman Tuhan, ingat. Bukan Tuhan yang salah, bukan firman yang salah, bukan janji Tuhan yang salah, tapi kemungkinan saudara salah baca atau salah ngerti. Atau belum mengerti. Nangkep? Itu sebabnya ketika saudara membaca firman Tuhan, jangan mengadili dia. Kalau saudara tidak mengerti, jangan mengatakan, wah ini kayaknya nggak masuk akal nih. Pasti ini salah tulis nih, ini kelihatannya gak cocok si A sama si B, Matius kok gak cocok sama si Lukas lah. Nah ini jangan-jangan salah. Jangan punya attitude itu. Ya, tapi katakan Tuhan firman-Mu selalu benar. Selalu akurat, selalu tepat. Aku mau setia pegang janji-Mu, walaupun sekarang belum terjadi. Saya tahu saudara kita banyak yang menunggu janji Tuhan. Menunggu waktu Tuhan, tidak gampang. Kadang-kadang, mana Tuhan? Kok dia gak jawab sih? Dia bilang berjanji gini, dia janji begitu, tapi mana janjinya? Ingat, jangan saudara kecewa, cepat putus asa, atau kemudian berhenti atau memboikot Tuhan. Ketika saudara merasa Tuhan begitu jauh dan belum menggenapi janjinya. Tapi bertekun, pelajari firman Tuhan seperti Daniel. Renungkan siang dan malam, dan pegang itu. Katakan Tuhan, aku mau tetap setia berpegang, walaupun sulit, walaupun berat Tuhan. Aku tahu Tuhan punya waktu yang tepat. Amin. Saudara pernah dengar nama Dr. John S. Pemberton? Kalau saya sebut namanya, saya yakin mungkin saudara hampir semua nggak kenal ya, Dr. S. Pemberton. Seorang dokter abad 19.
Nggak tahu. Tapi kalau saya sebutkan, tahukah saudara yang membuat resep Coca-Cola? Atau saya sebut, saudara tahu Coca-Cola? Nah itu Dr. Pemberton. Dia seorang dokter. Tapi dia nggak buat obat sakit kepala, sakit perut. Ya, enggak. Dia buat ini, resep Coca-Cola waktu itu. Tahun 1886. Nama Coca-Cola itu bukan dia yang kasih, temennya yang kasih yang bernama Frank Robinson. Jadi Coca-Cola dijual di apotek, saudara. Di apotek. Dan nggak pakai botol, nggak pakai kaleng. Saudara kesana pakai dispenser. Zzz. Coca-Cola pertama kali. Dr. Pemberton. Dan dia bilang waktu itu kesaksiannya, satu hari cuma laku antara 7 cup sampai 9 cup. Setiap bulan rugi. Tapi dia gak berhenti. Ya. Terus mengolah sampai akhirnya ada satu orang yang suka datang minum. Seneng. Ya. Penambah kekuatan. Hari ini menjadi minum penambah apa saya gak tahu kalau waktu itu. Mungkin kayak energy drink waktu itu. Wah dia buat. Ya. Lalu ada seorang yang suka makan-makan di situ, minum di situ kan, dan dia beli copyright-nya. Ya, beli copyright-nya dan kemudian mulailah dibuat di dalam botol. Itu pada tahun 1984, 12 Maret pertama kali Coca-Cola jadi botol. Dan sudah tahu hari ini, setiap hari ada lebih 1,5 miliar manusia minum Coca-Cola. Setiap hari. Keberhasilan, kesuksesan membutuhkan waktu, membutuhkan ketahanan untuk terus belajar, untuk terus bertumbuh dalam semua hal, termasuk dalam menunggu Tuhan. Saudara tidak boleh putus belajar firman, belajar janjinya, pegang janjinya, lebih mengenal Tuhan. Sehari demi sehari tidak ada sukses yang instan, tik langsung jadi, gak ada. Keberhasilan instan itu bohong. Selalu proses kamu mengenal Tuhan, proses kamu bergaul dengan Tuhan seperti Daniel, makin hari makin akrab dengan Tuhan, semakin mengenal Dia lewat firman Tuhan. Itu sebabnya ketika Yosua mengambil kepemimpinan dari Musa, Tuhan cuma pesan satu, you mau sukses, you mau beruntung dalam segala hal termasuk materi, ingat Yosua 1, 7 dan 8. Baca, pegang firman Tuhan siang dan malam. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi renungkan dan pegang dan taati. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Amin. Masih berlaku sampai hari ini, saudara. Jangan bosan membaca firman Tuhan. Jangan bosan merenungkan firman Tuhan. Ya, saudara kalau baca WA 1 hari berapa jam? Baca Facebook 1 hari berapa jam? Renungan pagi dibacakan Bu Nina sekarang sama Jimmy cuma 10 menit. Kok panjang ya Pak? 10 menit panjang. Waktu saudara lihat movie berapa lama? Ya. Mari belajar, merenungkan siang dan malam, tekun, dan kemudian pegang janjinya. Tuhan, walaupun belum digenapi, aku tahu waktumu lebih tepat dari waktuku. Rencanamu lebih tepat dari rencanaku. Biar aku yang menuruti kehendakmu, bukan Tuhan menuruti kehendakku. Amin. Rahasia kedua, Daniel setia berdoa kepada Tuhan, ayat 3. Ayat ketiga. Setelah dia baca firman Tuhan itu, Alkitab mengatakan, dia mengarahkan mukanya kepada Tuhan. Mengarahkan muka kepada Tuhan, itu adalah melihat ke Yerusalem, saudara. Nah, agama tertentu hari ini berdoa harus lihat arah tertentu ya. Waktu itu Daniel memang mengarahkan wajahnya ke Yerusalem. Sebab kerinduannya, Yerusalem dibangun lagi. Bait suci yang dirobohkan dibangun lagi. Sebab kehadiran bait suci itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Sebab itu dia mengarahkan wajahnya ke Yerusalem. Ya, dan
berdoa. Tapi sebenarnya mengarahkan muka dalam bahasa aslinya itu adalah Nathan. Ada nama anak saudara Nathan, ini artinya mengarahkan muka. Nathan juga berarti menyerahkan diri secara bulat-bulat dan utuh. Ya. Seperti kamu taruh seorang bayi, kembalikan ke pangkuan mamanya. Itu Nathan. Bulat-bulat. Ya. Bukan taruh di pangkuan mamanya lalu kamu pegang kakinya, bukan. Nah saya tanya, waktu saudara berdoa, sudah serahkan kepada Tuhan, saudara masih pegang sesuatu gak? Tuhan, aku percaya padamu, berkati aku Tuhan, tapi saudara masih pegang. Ya kan? Aduh gimana Tuhan, ini IGNC jam 11, tapi kerja jam 12. IGNC kerja. Kadang-kadang kita coba menarik sama Tuhan. Ya. Saya baru tadi sharing, ada yang mau ujian besok, hari ini gak mau ke gereja. Gak mau berdoa. Saya bilang, saya berdoa bagimu. You trade in, you kasih Tuhan 1,5 jam beribadah. Saya berdoa supaya memorimu ditambah. Kamu tadinya belajar 5 jam, cukup 3 jam atau 2 jam saja. Berani gak saudara mulai berani trade in? Waktu berdoa menyerahkan bulat-bulat, bukan setengah menyerah, setengah narik saudara. Nah ini Daniel, Nathan. Waktu kamu berdoa, belajar Nathan. Menyerahkan bulat-bulat, segenap hati berserah penuh. Apapun keputusan Tuhan, kamu mengatakan Tuhan, apapun keputusanmu, itu selalu baik Tuhan. Aku mau pegang kepada janjimu, aku mau pegang kepada kedaulatanmu, Tuhan silakan putuskan apa saja. Bukan itu saja, Daniel juga berpuasa. Ya, dan menaruh abu di kepalanya pakai kabung, itu adalah tradisi orang Yahudi kalau sedih. Kenapa dia sedih? Karena Yehuda tidak mau bertobat. Umat Israel masih membandel, dia sedih untuk mereka. Itu simbol dia mengaku dosa di hadapan Tuhan, mewakili umat Tuhan, mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Nah ini cocok dengan kata surat Yakobus, ketika engkau mengakui dosamu, saling mengampuni satu dengan yang lain, di situ doamu tidak terhalang, dijawab. Dan kamu akan disembuhkan. Itu kuncinya. Jadi berdoa itu selain berserah bulat-bulat kepada Tuhan, hati kita harus bersih. Hati kita harus tulus, katakan Tuhan, gak ada ganjalan di sini, gak ada ganjalan Tuhan, engkau baca. Gak ada kepahitan, gak ada dendam, gak ada benci Tuhan, engkau sudah bersihkan. Sebentar kita terima perjamuan, mengingat Yesus yang membersihkan semuanya. Bukan kita, dia yang bersihkan. Hati kita tulus. Dan hati kita menyerahkan bulat-bulat kepada Tuhan. Jadi doa yang tekun, yang tulus, yang penyerahan total, itu adalah rahasia sukses kamu. Selain kamu mempelajari firman Tuhan dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Doa adalah komunikasi kepada Bapa di sorga. Komunikasi dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang hidup, bukan yang mati, bukan berhala. Sebab itu, seperti kita telepon itu, 24 jam, 7 hari, 24/7 itu open line. Saya baru ingat minggu lalu telepon. Kita antar teman, lalu konfirmasi hotel, itu nunggu jawaban itu berjam-jam. Cuma komputer doang yang jawab. Tunggu. Sudah pernah nggak gitu? Hari ini kalau telepon bank, telepon mana, nunggunya berjam-jam. Bayangkan kalau kamu doa sama Tuhan kayak begitu. Kita telepon, lalu ada suara. Halo, terima kasih saudara sudah mencapai rumah Bapak di sorga. Kalau untuk meminta, silakan tekan tombol 1. Mengucap syukur, silakan tekan tombol 2. Ya. Mengeluh, ya, komplain, nomor 3. Dan yang lain-lain silakan tekan nomor 4. Ya, lalu komputernya bunyi. Ya. Suruh apa? Menunggu lagi, menunggu lagi, menunggu lagi, menunggu. Terus lama, ya kan? Apalagi kalau emergency, ya, kalau sudah telepon, Tuhan gimana? Sorry, saudara telah mencapai saluran emergency, tapi di depan kamu sudah ada 150 orang. Bayangkan kalau kita doa
terjadinya kayak begitu. Tapi kalau saudara mau bicara kepada malaikat Gabriel, tekan nomor 1. Malaikat Michael, nomor 2. Malaikat Rafael, nomor 3. Oh, betapa stres ya kalau kita mau berdoa sama Tuhan modelnya kayak begini. Ya kan? Lalu sambil menunggu kalau saudara mau mendengar kecapinya Raja Daud, tekan nomor 5. Sambil menunggu kalau saudara ingin tahu apakah ada anggota keluarga atau temanmu yang akan segera dipanggil pulang ke sorga, silakan masukkan nomor KTP-nya. Bayangkan itu betapa stres hidup itu ya. Kalau saudara punya pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, misalnya berapa umur bumi, apakah dinosaurus ada di muka bumi ini, kenapa ikan tenggelam di air tapi gak pernah mati? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Silakan tunggu saudara sampai di sorga baru tanya. So fun ya. Tapi ada yang indah. Mungkin message-nya juga bunyi begini ya. Untuk mendapatkan tempat di rumah Bapa, tekanlah huruf YOHANS, Yohanes 3:1-6 atau 14:6. Puji Tuhan, Tuhan kita bukan Tuhan yang begitu. Alkitab mengatakan Dia tidak tidur, Dia tidak terlelap, Dia hadir siang dan malam. Setiap menit, setiap detik ketika engkau berbicara kepada Bapa di sorga atau kepada Tuhan Yesus, Dia siap mendengar semua keluhan, semua stres kamu, kesedihan, kepahitan, kesusahan, pengakuan dosa, apa saja. Bahkan lebih hebat, kamu belum ngomong Dia sudah tahu. Kamu mau ngomong ini kan, aku udah tahu. Kamu begini-begini kan, aku sudah tahu, ya kan? Tadi ada lagunya Ira ya, Tuhan sudah tahu semua ya. Kok kamu tahu sih saya mau khotbah ini? Kamu juga mah tahu jangan-jangan. Saudara kalau datang PRT Jumat lalu ya, ada Bu Frida kesaksian bagus sekali. Ya, dia kesaksian waktu itu anaknya suatu kali pernah ajak dia hiking. Ya, hiking dan dia nggak mau sebab dia sakit, badannya lemah dan dia harus operasi katarak. Lalu anaknya pergi berlima, ya satu keluarga ke gunung. Dia gak ikut. Sore-sore dapat telepon dari anak perempuannya. Anak perempuannya bilang, Mami, kamu bakal hilang 5 orang, kehilang 5 orang. Ya. Ngomongnya kaget sekali, shock. Kenapa? Sebab si Haris itu yang ke gunung tadi dengan istri dan anak-anaknya, mobilnya mundur, terbalik masuk jurang. 3 cucunya terlempar dari mobil, keluar. Jadi anak perempuannya histeris. Tapi Bu Frida bilang, Tuhan kasih dia ketenangan. Karena dia doa dan berserah, dia bilang, kalau Tuhan izinkan 5 keluarga hilang pun, ya kan, dia bisa menerima. Seperti Ayub, dia ingat langsung firman Tuhan. Karena ada firman di otaknya. Kalau gak ada firman kan marah-marah kan. Dia ada firman, langsung ingat Ayub pasal 1. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tenang, dia berdoa, dia kontak Ibu Nina, salah satu pendoa syafaat kita. Siap-siap mau bawa dia ke rumah sakit. Rupanya mereka ditolong dengan 2 helikopter. Bawa ke 2 rumah sakit yang beda. Siap-siap mau berangkat, tahu-tahu masuk telepon. Nah, yang telepon anaknya Haris yang kecelakaan itu. Mami gak usah datang deh, kita semua gak apa-apa, sudah diperiksa. Kepala gak apa-apa, tulang gak patah, ya kan? Gak luka parah, cuma lecet-lecet kecil. Puji Tuhan, mujizat terjadi. Ya. Tapi kuncinya di mana poin saya adalah doa yang berserah. Kalau Tuhan mau panggil, dia siap. Kalau Tuhan kasih panjang umur, siap. Kalau Tuhan belum panggil, ada tugas yang mau dilakukan di bumi. Itu loh, penyerahan total. Berserah penuh. Tuhan,
Terserah Tuhan lah, Tuhan yang punya daulat. Semua milikmu. Di dunia ini hanya pinjaman. Tuhan mau ambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan masih pinjamkan, terpujilah nama Tuhan. Dua-dua oke. Saudara melihat itu hati yang plong, yang pasrah dan berserah. Dan kalau kamu bisa berdoa seperti itu, maka Tuhan akan mencurahkan kesuksesan, keberuntungan dalam hidupmu. Berkat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Itu sebabnya kalau hari ini ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupmu, jangan marah-marah dulu. Ya, jangan kecewa, jangan mengeluh. Ya, jangan keluar kata-kata kotor, kata-kata yang negatif. Jangan kemudian cari kambing hitam, salahin si A, salahin si B, bahkan Tuhan pun disalahin, lalu diboikot. Jangan. Jangan Tuhan, jangan diboikot, pelayanan Tuhan jangan diboikot, sudah harus berserah. Berserah penuh, katakan Tuhan, Engkau yang punya waktu, Engkau yang punya daulat, Engkau yang punya otoritas. Aku hanya berserah penuh, bulat-bulat, sesuai dengan janji firman-Mu. Amin. Maka kamu akan berhasil di bumi ini, memuliakan Tuhan, sampai kau bertemu dengan Tuhan, pun akan sukses di akhirat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah belajar firman-Mu, belajar dari Daniel, bagaimana dia sejak muda, dia bertahan sampai tua, sampai senior. Dia tetap memegang janji firman-Mu. Dia tetap berdoa dengan tekun dan penyerahan total bulat-bulat. Ajar kami bukan hanya mendengar firman, tapi kami mempraktekkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa bagi semua yang sudah menerima firman, baik yang hadir di rumah-Mu, baik yang mengikuti secara online. Tuhan memberkati pergumulan masing-masing. Hamba tidak tahu masalah mereka, pergumulan mereka, Engkau yang tahu Tuhan. Sebab Engkau maha tahu, maha baik, maha kuasa. Engkau sanggup melakukan, melampaui semua permintaan doa kami dan pikiran kami. Curahkanlah mujizat-Mu yang supranatural itu sesuai waktu-Mu, sesuai otoritas-Mu, kedaulatan-Mu yang penuh Tuhan. Apapun keputusan Tuhan selalu baik sebab Tuhan maha baik. Tiada yang jahat bagi-Mu. Ajar kami tidak curiga sama Tuhan. Ajar kami tidak gampang menyerah kepada situasi yang sulit. Ajar kami bertahan. Ajar kami tetap setia, beribadah, melayani, mempelajari firman-Mu, dan berdoa dengan tulus, dengan penyerahan total. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin.